teman-teman PPI Madiun, kembali lagi di channel YouTube PPI Madiun. Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, teman-teman semua, kalau kita berbicara terkait PPI Madiun, pasti ada banyak sekali hal-hal yang menarik kan. Salah satunya adalah terkait mahasiswa yang kalau di PPI Madiun disebut taruna. Nah, kalau kita berbicara taruna, mungkin nanti setelah lulus juga mau jadi apa, kerja di mana. Nah, itu satu hal yang menarik. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih kalau satu hal ini. Jadi kalau daftar di PPI Madiun melalui jalur pola pembibitan, nanti lulus akan menjadi ASN. Nah, pasti udah tahu kan. Nah, saat ini saya sudah kedatangan di samping saya seorang alumni PPI Madiun yang kita akan berbicara banyak tentang cerita-cerita beliau dan pengalaman-pengalaman beliau menjadi alumni PPI Madiun. Telah hadir di samping saya Mas Aryo Bomantara Wijayanto, betul ya Mas? Betul. Betul. Nah, bisa disapa Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo, betul. Nah, Mas Aryo, boleh ya kita ngobrol sedikit terkait dengan cerita dan pengalaman Mas Aryo, baik dari taruna mungkin ya, sampai dengan sekarang. Sekarang menjadi ASN ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, mungkin Mas Aryo perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di rumah. Mas Aryo ini siapa sih, dari mana? Nah, monggo Mas Aryo, silahkan. Sebelumnya saya izin buka Mas Des, soalnya sudah prokes kita. Baik, teman-teman, ini kita di sini Kesehatan. sudah sesuai protokol kesehatan, jadi jaraknya sudah 1 meter, boleh melepaskan masker ya. Silahkan Mas Aryo. Sebelumnya terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Aryo Bomantara Wijayanto. Saya asal dari Magetan. Kebetulan saya alumni PPI Madiun sendiri. Saya angkatan 2 masuk tahun 2015. Kebetulan saya memilih program studi D3 Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Kemudian Mas Aryo tadi sudah memperkenalkan diri, kemudian mungkin kita flashback ke belakang nih Mas Aryo. Mungkin Mas Aryo kok bisa tahu ada sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, itu bagaimana ceritanya dulu Mas Aryo, mungkin bisa cerita, silahkan. Awal pendaftaran saya mengetahui informasinya dari internet, di mana saat itu kereta api sedang gencar-gencarnya melakukan peningkatan pelayanan di bawah pimpinan Pak Ignatius Jonan. Nah, dari situ saya berpikir akan lebih baik jika saya masuk di sekolah yang fokus ke kereta api. Dan kebetulan saya menemukan PPI Madiun. Saat itu kemudian saya mencoba daftar, alhamdulillah saya dapat keterima dan sampai sekarang menjadi ASN di Kementerian Perhubungan. Mungkin Mas Aryo masih ingat cara-cara atau step-step pendaftarannya seperti apa, biar mungkin gambaran juga untuk teman-teman yang di rumah, melalui web, kemudian seperti apa gitu Mas? Buat teman-teman yang ingin daftar, saya sarankan untuk selalu mengupdate informasi dari internet, khususnya di web PPI Madiun sendiri, yaitu www.ppi.ac.id. Di situ kita bisa baca-baca ketentuan-ketentuan apa yang harus kita siapkan sebelum daftar. Beberapa ketentuan antara lain usia maksimal 23 tahun per 1 September tahun mendaftar, kemudian tinggi minimal untuk pria yaitu 160 cm, untuk wanita 155 cm. Harus berbadan sehat jasmani rohani, tidak boleh bertato maupun bertindik. Dan untuk informasi persyaratan lainnya bisa dicek di web PPI Madiun sendiri. Oke, jadi teman-teman bisa cek ya di websitenya PPI Madiun di .ppi.ac.id yang ada di bawah ini, nanti bisa dilihat. Kemudian atau di websitenya si pencatar di sipencatar.debhub.go.id. Nanti bisa dilihat bagaimana alur pendaftarannya dan cara-cara pendaftarannya secara lengkap ada di sana. Oke, Mas Aryo, dulu kan pendaftarnya, baik dari dulu maupun sampai sekarang ya, pendaftarnya tentu sangat banyak sekali, bahkan sampai puluhan ribu seperti itu. Nah, Mas Aryo alhamdulillah banget keterima sebagai taruna ya dulu ya. Nah, kira-kira apa sih Mas Aryo, kiat-kiat Mas Aryo untuk bisa keterima menjadi taruna PPI Madiun dan mengalahkan beribu-ribu orang gitu? Yang terpenting jangan sampai kita putus doa. Kita harus terus berdoa dan meminta restu kedua orang tua kita. Selain itu, usahakan berlatih secara rutin. Jadi kita tidak perlu memforsir sehari itu banyak, tapi rutin setiap hari. Karena hal tersebut malah bikin kita lebih mudah memahami materi ternyata dan tidak terlalu over. Nah, selain menyiapkan dari segi materi akademik, kita juga harus mempersiapkan fisik kita. Karena di Kementerian Perhubungan tidak cuma akademik, juga ada ujian jasmani
dan kesehatan. Jadi hal-hal tersebut harus dipersiapkan secara matang dan rutin berlatih. Oke, jadi ada namanya adalah kesamaptaan ya, Mas betul. Aryo ya. Jadi ada lari, kemudian apa aja dulu Mas Aryo mungkin bisa Ada cerita? lari, ada push up, sit up, dan shuttle run. Mungkin itu bisa dilatih sejak dini. Oke, jadi ini penting ya teman-teman. Jadi kalau di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, teman-teman selain secara akademik juga harus menyiapkan fisiknya, jasmaninya. Jadi nanti ada ujian terkait dengan kesamaptaan. Seperti itu. Mas Aryo dulu mungkin tiap hari lari keliling stadion atau gimana Mas? Keliling desa mungkin enggak ya? Saya rutin keliling lapangan, kalau bosen keliling desa supaya ada gambaran lain. Oke, nah teman-teman bisa menyesuaikan dengan dirinya masing-masing ya. Mungkin yang terbaik yang tahu adalah teman-teman sendiri. Nah, itu tadi kita flashback dari Mas Aryo menjadi Taruna PPI Madiun. Nah, ini kita bicara setelah menjadi Taruna PPI Madiun nih Mas Aryo sekarang. Betul. Nah, Mas Aryo mungkin sebelumnya apakah mungkin sudah cari-cari ya melalui website atau saudara atau teman yang sudah ada di PPI Madiun. Nah, tapi bayangan Mas Aryo dengan yang sudah Mas Aryo lakukan dulu, apakah sama sih atau gimana? Mas Aryo tentang PPI Madiun itu dulu setelah masuk, oh ternyata PPI itu seperti ini nih. Nah, gimana menurut Mas Aryo? Jujur sebelum daftar saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Soalnya sebelumnya dari SMA saya sosialisasi hanya tentang sekolah universitas biasa, belum yang seperti kedinasan. Jadi waktu masuk saya jujur agak kaget, di mana kegiatannya kita ada yang dilatih fisik, dilatih untuk disiplin, dan wajib asrama. Seperti itu saya jujur agak kaget. Tapi begitu waktu berjalan, saya merasakan perubahan yang menurut saya sangat-sangat baik untuk saya. Seperti kita dilatih disiplin, harus bangun pagi, semua kegiatan harus dilalui secara disiplin. Bagaimana kita harus rutin olahraga, karena jujur dulu saya orang yang nggak suka olahraga. Terpaksa olahraga ya? Terpaksa olahraga, ya? tapi sekarang terbiasa menjadi hobi. Iya. Nah, selain itu yang saya rasakan fasilitasnya, kamar asrama yang menurut saya lebih dari apa ya? Di luar ekspektasi Di luar ya? ekspektasi saya ya, daripada misal saya kuliah di luar, Iya. mungkin ini sangat lebih baik. Selain itu seperti sarana prasarana pembelajaran seperti lab, workshop itu sudah menjurus ke kereta api. Oke. Jadi di sini kita benar-benar belajar tentang kereta api, benar-benar mempunyai nilai plus dibandingkan universitas lain, khususnya di bidang kereta api. Oke, jadi mungkin untuk info teman-teman, ada lab-lab kita sangat lengkap sekali ya terkait dengan kereta api. Ada tentang lab simulator, kemudian ada stasiun, ada jalan rel juga di sini. Nah, terkait mungkin pembelajarannya yang beda dengan universitas lain, Mas Aryo, mungkin tentang praktek kerja lapangannya atau seperti apa? Seperti itu. Nah, di PPI sendiri yang membedakan dengan universitas lain, di mana saat di universitas lain kita hanya praktek di akhir studi kita, sedangkan di PPI Madiun setiap akhir semester genap kita melaksanakan praktek kerja lapangan. Jadi selama kuliah 3 tahun di PPI Madiun kita bakal praktek selama 3 kali, yaitu di semester 2, semester 4, dan semester 6, di mana semester 6 itu sekalian kita mengerjakan tugas akhir. Oke, luar biasa sekali ya, berarti PKL-nya ada 3 kali teman-teman. Jadi teman-teman mungkin lebih akan akrab di dunia industri maupun yang lain. Nah, Mas Aryo, itu tadi terkait cerita-cerita Mas Aryo tentang fasilitas-fasilitas dan pengalaman-pengalaman Mas Aryo tentang PPI Madiun ya. Nah, sekarang ini yang mungkin teman-teman juga kepo juga nih, pengen tahu banget terkait dengan biaya pendidikan nih. Nah, Mas, biaya pendidikan di PPI Madiun itu menurut Mas Aryo, sepengetahuan Mas Aryo bagaimana, dan menurut Mas Aryo gimana sih? Apakah terjangkau atau enggak seperti itu? Monggo silahkan. Nah, kalau menurut saya selama 3 tahun kuliah di sini kemarin, menurut saya sangat terjangkau dibandingkan kuliah universitas lain. Nah, di PPI Madiun sendiri ada 2 jalur penerimaan. Yang pertama, jalur reguler pola pembibitan, dan yang kedua, jalur reguler non pola pembibitan. Nah, di jalur yang pertama, jalur reguler pola pembibitan itu kita hanya perlu membayar uang makan tiap bulan. Sedangkan untuk uang perkuliahan semester sudah dibayar oleh negara. Sedangkan jalur yang kedua, jalur reguler non pola pembibitan, kita tetap membayar uang permakanan setiap bulan dan ditambah uang semester tiap semester. Jadi menurut saya kuliah di PPI Madiun lebih terjangkau dibandingkan universitas umum.
Kita tidak perlu memikirkan di mana kita tinggal, di mana kita ngekos, tidak perlu memikirkan apa yang harus kita makan pagi, siang, sore, apalagi jika kuliah di luar kita pasti sering nongkrong sama teman, jajan sama teman. Saya pikir di sini sangat lebih terjangkau. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir ya, masalah biaya di PP Madiun sangat terjangkau. Jadi itu jangan dikhawatirkan. Yang penting semangat untuk belajarnya, teman-teman ya. Nah, kemudian Mas Aryo di sini sudah menjadi ASN sekarang. Bagaimana perasaannya Mas, seneng? Alhamdulillah, saya sangat senang pastinya. Ya, pasti. Mungkin teman-teman juga pengen ya menjadi ASN seperti Mas Aryo. Kalau boleh tahu Mas, mungkin ASN di bawah Kementerian Perhubungan itu yang Mas Aryo tahu ada di mana saja sih? Mungkin teman-teman bisa dikasih gambaran. Untuk di Kementerian Perhubungan sendiri, instansi-instansinya tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa. Nah, sedangkan untuk saya sendiri di salah satu Kementerian Perhubungan yang lokasi di Jawa. Kalau Mas Aryo ini di kampus juga ya, Iya. di kampus kedinasan. Oke Mas Aryo, kalau boleh tahu nih Mas Aryo, mungkin teman-teman juga biar tahu juga, ASN di bawah Kementerian Perhubungan itu ada unit-unit apa sih? Mungkin Mas Aryo bisa cerita di sini. Nah, nantinya kita setelah lulus dari PPI Madiun akan ditempatkan di unit-unit yang ada di Kementerian Perhubungan. Beberapa contoh unitnya ada di Kementerian Pusat, contohnya Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, dan perwakilan di tiap-tiap daerah meliputi Balai Teknik Perkeretaapian yang letaknya ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Wilayah Barat, Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Wilayah Tengah, Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Wilayah Timur, dan ada Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Banten. Selain itu juga masih banyak instansi-instansi yang di bawah Kementerian Perhubungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa keliling Indonesia apabila Iya. masuk Kementerian Perhubungan. Oke. Nah, sangat menarik ya teman-teman perbincangan saya dengan Mas Aryo pada saat ini. Nah, terakhir nih Mas Aryo, mungkin kita sudah tadi bahas cerita-cerita Mas Aryo dari zaman taruna ya sampai dengan sekarang menjadi ASN. Nah, mungkin ada saran dari Mas Aryo untuk teman-teman di rumah yang ingin belajar di PPI Madiun atau mungkin sudah daftar sebagai calon taruna di PPI Madiun, mungkin ada saran-saran dari Mas Aryo? Buat teman-teman yang ingin bergabung dengan PPI Madiun, siapkanlah diri sedini mungkin dan semaksimal mungkin. Sebisa mungkin curi start dari saing-saingan kita. Gitu aja? Dan tetap berdoa, jangan lupa merestu orang tua. Oke, itu yang poin penting dari Mas Aryo ya. Teman-teman di rumah jangan lupa semangat ingin mendaftar di PPI Madiun, ingin seperti Mas Aryo, nah menjadi ASN. Nah, silahkan sekarang juga gabung di PPI Madiun. Nah, sekarang sudah mulai dibuka pendaftaran untuk jalur pola pembibitan. Sudah dimulai pendaftarannya sampai dengan 30 April 2021 nanti. Jadi silahkan berkas-berkasnya dilengkapi, kemudian daftar di link di bawah ini ya, atau yang sudah saya sebutkan di awal tadi untuk bisa bergabung dengan kami. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya teman-teman ya, untuk bisa menjadi seperti Mas Aryo dan teman-teman yang sukses yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Aryo atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa bincang-bincang dengan Mas Aryo, dengan percakapan kita yang sangat menarik dari tadi Mas Aryo ya. Sukses selalu untuk Mas Aryo, dan semoga teman-teman yang di rumah juga bisa mengikuti langkah Mas Aryo untuk menjadi taruna kemudian menjadi ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, kita akhiri sampai sekian hari ini. Sampai jumpa di Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita PPI Madiun agar teman-teman bisa mendapatkan pembaruan-pembaruan atau hal-hal yang baru di channel kita, informasi-informasi terupdate dari kita. Terima kasih, saya tunggu di PPI Madiun. PPI Madiun, mudah, beda, bisa. Bye-bye.